Bismillahirrahmanirrahim. Baik buat teman-teman semua, semoga semuanya sehat selalu. Jadi di video kali ini saya ingin membahas dari pertanyaan Puji Ningrum, step proses lobet konslet, tutornya dong Om, bagaimana? Kalau untuk proses lobet, yang pertama kali saya pikirkan tidak untuk mengkonsletkan Om, bisa diupayakan tetapi tidak bisa menjamin lobet itu akan jadi konslet. Yang pertama yaitu dengan proses penggacoran. Penggacoran ini bebas Om, bisa disendirikan, koloni kapsul ataupun disekat-sekat. Pemilihan materi mungkin step-step di sini sudah pernah saya share. Buat teman-teman yang baru bergabung bisa disimak di video-video sebelumnya ataupun di playlist, itu ada step-stepnya. Terus dalam rawatan kesehariannya untuk yang diupayakan seperti apa? Biasanya lobet jantan itu saya proses penggacoran. Setelah penggacoran ini saya lihat dari nada, meskipun belum ngedouble, ini yang saya lakukan yaitu selalu saya sendirikan Om. Setelah saya sendirikan di kandang kapsul, dia sudah rajin bunyi, ini saya pertahankan di titik birahi seperti itu. Jadi dari pakan saya evaluasi, dari mandi saya evaluasi, dia ketemu titik gacornya. Kemarin pernah ada yang menanyakan, Om, titik gacor ataupun gacornya lobet seperti apa? Yang pastinya mudah bunyi, meskipun ada ngeriwiknya, ada tidurnya, ada ngepaknya, lobet itu lebih mudah bunyi. Setelah lobet itu mudah bunyi, ini yang saya lakukan yaitu mencari untulan untuk si player itu agar birahinya tetap up. Dari teman-teman bisa coba dengan jantan sama jantan ataupun betina paut. Kalau saya pribadi dengan betina paut. Yang saya lakukan pertama kali yaitu proses penjodohan dengan betina paut dengan sistem tempel. Ataupun kadang-kadang saya coba langsung masukkan jadi satu di kandang kapsul. Ketika saya lihat birahi jantannya selalu naik dengan nyepah-nyepah, tetapi dia tidak bisa kekawin dulu Om. Kalaupun jenengan pengen nyoba ngawin kan tidak masalah, cuman kalau saya di sini dengan sangat hati-hati, tidak saya kawinkan dulu. Saya jaga birahinya di birahi kebunyi, ya meskipun ada ngeriwiknya saya kasih di kandang kapsul. Tetapi rata-rata kalau player jantan dewasa diberikan betina paut, rata-rata jantan itu akan lebih galak dengan betina itu, betina paut. Ini biasanya saya oper di kandang kotak. Biasanya di kandang kotak si paut lebih suka di dalam glodok, si jantan suka di luar. Proses di sini saya biarkan jantan di kandang kotak dengan si betina paut. Saya lihat birahinya semakin naik, semakin nyepah-nyepah, ada ngepak-ngepak sayapnya. Yang poinnya di sini saya hanya lihat lobet jantan saya masih mau bunyi, meskipun belum ngedouble, meskipun belum nada kering. Jadi mempertahankan dia di sering bunyi aja Om. Kalau proses saya seperti itu. Setelah proses bunyi ini saya hanya kepikiran lagi bagaimana caranya ketika untulannya ataupun pasangan mudanya ini saya cabut, dia harus bunyi di kandang kotak dulu. Kalaupun dia belum bunyi berarti proses penggacoran saya kurang mantep, kurang mateng, kurang srek di hati. Berarti saya prosesnya penggacoran lagi dengan disendirikan ataupun koloni kapsul. Poin pertama pastinya di penggacoran. Setelah penggacoran dicarikan untulan yang birahinya buat si jantan naik. Ketika jabet pasang dia pun masih bunyi. Proses pemberian pasangan ini memang kadang-kadang ada berantemnya. Kadang-kadang si paut agak takut sama si player, kadang-kadang juga kebalikan, player juga takut sama untulannya. Proses di sini yang penting tetap kita coba yang namanya cabut pasang. Jadi proses cabut pasang ini memang dilihat lagi dari kemajuan dari si player Om. Ketika dari proses penggacoran sudah matang, kita berikan betina paut di dalam kandang kotak ini. Yang terjadi mungkin misalkan awalnya dia cuman birahi, cuman tidur, cuman ngeriwik, tetapi ketika sudah 3 hari ataupun 4 hari coba kita simpan dulu untulannya, mungkin bisa sehari 2 hari ataupun kita tunggu sampai player bunyi. Biasanya 3 hari. Ketika 3 hari sudah bunyi, besok kita masukkan lagi. Ataupun jenengan bisa meraba lobet saya cabut untulannya. Ketika sehari belum bunyi,
3 hari saya single bunyi lagi, berarti prosesnya cabut pasangnya 3 hari sekali. Itu juga bisa diterapkan. Poinnya di sini yaitu melatih si player itu agar dicabut pasang tetap dia larinya ke bunyi. Yang awalnya bisa 3 hari sekali, nanti lama-lama jadi 2 hari sekali, lama-lama cabut pasang langsung bunyi. Tetapi proses di sini misalkan saya pribadi, misalkan saya ingin nguatin gacornya si jantan, jadi kepikiran saya di sini hanya nguatin gacornya jantan dulu Om, tidak untuk ke konslet dulu. Syukur-syukur ke konslet. Proses di sini kadang-kadang si jantan tetap saya single lagi Om, jadi betinanya saya jauhan lama, mungkin agak semingguan atau 2 mingguan, semakin rajin bunyi nanti saya berikan paut lagi. Bisa juga dengan teknik seperti ini, ketika dia sudah hanya bunyinya seperti itu aja, cuman stuck seperti itu, nanti bisa kita ganti lagi yang baru untuk mencoba, ataupun gimana perubahannya itu tidak masalah. Cuman poin di sini saya selalu dengan menerapkan yang pertama yaitu proses penggacoran. Setelah proses penggacoran saya carikan untulan ataupun calon pasangan, yang penting playernya birahinya naik, saya berikan di kandang kotak. Setelah di kandang kotak ini tujuan saya bagaimana caranya si jantan itu ketika saya cabut pasang masih ataupun mau bunyi di situ Om. Kalau untuk perubahan nada sampai ngedouble itu nanti Om, perjalanannya jauh. Adapun kalau bisa langsung cepat itu pun saya kira tidak semudah itu, kecuali kalau kita sudah beli burung yang sudah nada kering, sudah ngedouble, itu lebih enak. Cuman kalau untuk proses dari bahan seperti itu. Baik, buat teman-teman semua, mungkin di pembahasan ini yang mungkin kurang jelas ataupun masih bingung, bisa tinggal di kolom komentar, nanti bisa saya sampaikan lewat video berikutnya. Jadi intinya sama-sama belajar. Semoga jenengan beserta keluarga semuanya sehat selalu. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Matur nuwun.